teman-teman semua, masa Orde Lama dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga peralihan keekonomian Orde Baru di sekitar tahun 1966. Pada masa itu, kondisi keamanan negara masih belum stabil, baik karena konflik internal, terjadinya pemberontakan dan persinggungan ideologi, maupun konflik eksternal, terjadinya peperangan antara melawan Belanda yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1949. Di samping itu, sistem perekonomian di Indonesia juga masih mewarisi struktur masa kolonial di mana jaringan lembaga ekonomi nasional belum memiliki kekuatan yang optimal. Oleh karenanya, penataan di bidang sistem politik dan ekonomi menjadi dua bidang pembangunan yang diupayakan pada masa ini. Jadi teman-teman semua, pemerintahan berupaya menata sistem perpolitikan negara dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Pada masa Orde Lama, hal tersebut terlihat dari adanya berbagai perubahan terkait sistem kenegaraan seperti perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan. Pada masa Orde Lama, negara Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer, di mana selain memiliki presiden, Indonesia juga memiliki Perdana Menteri. Presiden berperan sebagai kepala negara, sementara Perdana Menteri berperan sebagai kepala pemerintahan. Pada sistem pemerintahan Indonesia saat itu, Perdana Menteri adalah kepala kabinet yang membawahi para menteri sekaligus bertanggung jawab terhadap presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut juga DPR, sehingga nama kabinet seringkali dinamakan sesuai dengan nama Perdana Menteri yang memimpin kabinet tersebut. Tetel. Selama masa pemerintahan Orde Lama, presiden dijabat oleh Soekarno dengan wakil Muhammad Hatta sampai tahun 1956. Sementara terdapat 10 Perdana Menteri yang pernah menjabat di era ini. Perdana Menteri Indonesia pada Orde Lama salah satunya Sultan Syahrir 14 November 1945 sampai 3 Juli 1947. Kondisi politik Indonesia pada Orde Lama terjadi pergantian Perdana Menteri yang begitu cepat. Akibat kondisi politik yang tidak stabil, konflik terjadi antara berbagai ideologi politik menyebabkan pemerintahan yang tidak bertahan. Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu konflik antara berbagai ideologi politik menyebabkan pemerintahan tidak bertahan lama. Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu pertama dan konferensi Asia sampai Afrika pada tahun 1955. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengubah sistem pemerintahan dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpemimpin. Soekarno membentuk kabinet gotong royong dan mempopulerkan ideologi Naskom, nasionalisme, agama, dan komunisme untuk menyatukan kekuatan politik. Krisis politik terus terjadi hingga akhirnya berpindah ke Orde Baru. Bidang infrastruktur pemerintahan Orde Lama telah membangun berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan masyarakat. Pemerintah membangun dan merenovasi jalan, jembatan, terminal, stasiun, serta bandara di bidang komunikasi. Pemerintah membangun dan meluaskan jaringan telekomunikasi radio dan pos. Pemerintah juga membangun gedung-gedung perkantoran untuk menunjang bidang perekonomian, sekolah dan universitas untuk bidang pendidikan, dan puskesmas serta rumah sakit untuk bidang kesehatan.
Di samping itu, pembangunan di berbagai bidang lainnya juga berlangsung, dari mulai pembangunan perumahan di bidang kesejahteraan hingga pembangunan badan tenaga nuklir di bidang teknologi. Berikut beberapa contoh pembangunan infrastruktur pada masa Orde Lama. Udara di Juanda yang berasal di Blora, Jawa Timur dibangun pada masa pemerintahan Orde Lama sebagai bandara militer atau untuk dukungan mobilitas dalam kepanjang pembahasan Irian Barat. Pembangunan bandara ini mengalami proses yang panjang, baik di segi fisik maupun pembiayaan. Selama prosesnya, Insinyur de Juanda sebagai wakil pendama materi Indonesia pada saat itu memiliki jasa yang besar bagi pembangunan bandara ini. Sehingga saat peremiasan pada tanggal 12 Agustus 1964, bandara ini diberi nama Pangkalan Udara Angkatan Laut De Juanda yang kemudian dikenal sebagai Bandara De Juanda. Pembangunan jembatan Ampera yang melintasi Sungai Musi, Sumatera Selatan diinisiasi oleh pemerintah daerah setempat yang kemudian mendapatkan dukungan dari pemerintahan pusat. Jembatan ini mulai dibangun pada masa 1962 dan diresmikan pada 1956. Pada saat peresmiannya, jembatan ini diberi nama Jembatan Bung Karno untuk mengenang jasa Soekarno dalam proses penggunaannya. Namun di masa pemerintahan Orde Lama, nama jembatan diubah seperti yang dikenal hingga saat ini, yakni Jembatan Ampera. Bendungan Jatiluhur terletak di Jawa Barat dan dibangun pada tahun 1957 hingga 1967. Bendungan yang menahan Sungai Citarum ini memiliki tinggi 96 meter dan panjang 1,22 dengan kapasitas penampung air hingga belasan miliar meter kubik. Merupakan bendungan besar pertama yang dimiliki oleh Indonesia untuk keperluan irigasi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA.